어느 손가락이게 어, 못 들어 나한테 대입하고. 생각하지 마. 앞으로 나 엄청 따뜻해. Di rumah duka, terlihat Song Ah yang sudah bersiap dengan kehadiran banyak roh yang ikut datang ke ruang duka nenek Gyeonwoo. Namun, bagi Song Ah, tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan tatapan tajam dari Gyeonwoo, yang saat itu sedang menatapnya dari belakang. Tak lama setelah itu, seorang pelayan rumah duka menghampiri Gyeonwoo dan mengatakan bahwa ia perlu memesan minimal 30 porsi makanan. Namun, karena jumlah pelayat sangat sedikit, hanya 19 orang, Song Ah pun meminta bantuan agar ada orang lain yang bersedia datang ke sana. Sementara itu, di tempat lain, Ibu Song Ah, yang merupakan seorang Jenderal Dongcheon, diminta untuk melakukan ritual pengusiran setan karena di rumah tersebut pernah terjadi 3 kematian misterius. Ritual pun dimulai. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Bibi Song Ah kerasukan roh jahat. Ia memecahkan sebuah guci dan meminta semua anggota timnya keluar dari rumah tersebut karena ada kutukan besar yang sangat berbahaya. Bahkan untuk dirinya sendiri yang seorang Jenderal Dukun, karena merasa tak mampu melawan kekuatan kutukan di rumah itu, Ibu Song Ah pun mengembalikan uang jasanya dan berpesan agar tidak memanggil dukun lain, karena usaha itu akan sia-sia. Menurut Bibi Song Ah, roh di rumah tersebut sangat kuat dan hanya bisa pergi jika ia menginginkannya sendiri. Manusia tak bisa memaksanya. Dalam perjalanan pulang, Ibu Song Ah menemukan sebuah gantungan kunci milik seseorang yang ia kenal bernama Yomwa. Tak lama, Yomwa bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bersepeda. Tanpa mereka sadari, anak tersebut telah diawasi oleh roh jahat. Benar saja, tak lama kemudian anak tersebut mengalami kecelakaan. Kembali ke rumah duka, paman dan bibinya Gyeonwoo datang dan tiba-tiba menangis histeris. Mereka mengatakan bahwa ibunya telah banyak berkorban, bahkan rela menjual seluruh hartanya untuk keluarga. Mereka juga meminta agar ruangan jenazah dipindahkan. Di tengah kekacauan tersebut, paman Gyeonwoo tiba-tiba mendorong Song Ah hingga terjatuh. Ketika ia menarik Gyeonwoo secara paksa, Jiho datang dan melepaskan cengkeraman pamannya dari Gyeonwoo. Dalam perjalanan pulang, Song Ah menelepon Master Bunga dan menanyakan soal jimat palsu yang pernah diberikan kepada ibunya. Ia meminta Master Bunga untuk membuat jimat yang asli. Namun, Master Bunga enggan membantu secara cuma-cuma. Ia justru meminta bayaran berupa partisipasi Song Ah dalam kelas daring membuat jimat demi mendapatkan uang. Sesampainya di rumah, Gyeonwoo terlihat murung dan mengenang mendiang neneknya. Sementara itu, saat ibu dan bibi Song Ah membahas kejadian mistis di rumah terkutuk, Song Ah tiba-tiba masuk ke ruangan, menyalakan lampu, dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan cinta pertamanya. Sang bibi lalu memberikan sebuah buku berbahasa Hanja, semacam kitab, yang berisi panduan untuk menjadi dukun kuat agar bisa melawan roh-roh jahat. Setelah pulang sekolah, Song Ah mendatangi rumah Gyeonwoo karena khawatir akan keadaannya setelah ditinggal sang nenek. Saat berada di sana, Song Ah terkejut karena melihat roh bunuh diri sudah berada di rumah itu. Ia kemudian menasihati Gyeonwoo agar tidak larut dalam kesedihan dan kesendirian. Namun, Gyeonwoo justru memintanya untuk tidak ikut campur. Ibu Song Ah datang ke toko barang-barang antik untuk menanyakan tentang Yeomhwa, yang diketahui sebagai pelanggan tetap di sana. Pemilik toko menjelaskan bahwa selain memiliki kemampuan ilmu hitam, Yeomhwa juga merupakan seorang selebgram terkenal di media sosial, sehingga ia tidak bisa memberikan nomor kontaknya secara sembarangan. Ternyata, Yeomhwa sedang berada di toko tersebut dan diam-diam bersembunyi. Sementara itu, Song Ah datang menemui ibunya dan meminta bantuan untuk menerjemahkan isi kitab berbahasa Hanja yang ia miliki. Ibu Song Ah pun bersedia membantu putrinya demi menyelamatkan cinta pertamanya. Menurut sang ibu, hal paling penting adalah orang yang hendak diselamatkan harus memiliki semangat hidup. Ia berpesan agar Song Ah terlebih dahulu membantu Gyeonwoo menemukan kembali semangat hidupnya. Kemudian, Ibu Song Ah menjelaskan isi kitab tersebut. Ternyata, untuk mengusir roh jahat, jimat yang digunakan harus berbentuk manusia, bukan lagi berupa kertas. Manusia dianggap lebih kuat dan memiliki kehangatan. Jimat akan lebih ampuh jika dituliskan langsung di permukaan tubuh, bukan di atas lembar kertas. Barulah kesialan akan menjauh. Keesokan paginya, saat hendak pergi ke sekolah, dimulailah misi Song Ah untuk menjadi jimat bagi Gyeonwoo dengan terus berada di sisinya. Benar saja, saat itu roh bunuh diri yang selalu mengikuti Gyeonwoo tampak mundur beberapa langkah. Lucunya, Song Ah malah mengajak Gyeonwoo bermain tebak jari agar ia bisa terus menyentuhnya. Di kelas, rumor tentang Gyeonwoo sebagai pelaku pembakaran mulai mereda.
Hal ini terjadi setelah pelatih sekolah datang dan memarahi wali kelas mereka. Teman-teman sekelas pun mulai merasa bersalah karena telah menyebarkan rumor yang belum tentu benar. Apalagi ketika Jiho memberitahu mereka bahwa Gyeonwoo baru saja kehilangan neneknya untuk selama-lamanya. Song Ah kemudian menggenggam tangan Gyeonwoo, dan sekali lagi roh jahat itu mundur. Ia pun meminta Gyeonwoo untuk sering-sering menepuk tangannya dan menjaga kontak fisik dengannya, agar roh tersebut menjauh. Song Ah bahkan bertekad untuk terus mengikuti kemanapun Gyeonwoo pergi. Mungkin ia khawatir Gyeonwoo akan nekat melakukan sesuatu yang berbahaya jika sendirian. Ketika Song Ah bertanya kemana Gyeonwoo akan pergi, ia menjawab bahwa ia ingin ke rumah Abu. Di sana, Gyeonwoo mengenang mendiang neneknya, terutama saat dirinya mendapat medali penghargaan sewaktu kecil. Kenangan itu membuat roh jahat semakin menjauh, tanda bahwa Gyeonwoo mulai mendapatkan kembali semangat hidupnya. Tak lama setelah itu, Gyeonwoo memutuskan untuk kembali bergabung dengan klub panahan dan mulai berlatih kembali. Ia tampak bersemangat, dan roh jahat pun semakin menjauh. Hal itu membuat Song Ah sangat bahagia. Saat pelajaran berlangsung di kelas, para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Song Ah ternyata satu kelompok dengan Gyeonwoo. Ia merasa itu adalah takdir yang menyatukan mereka. Jiho juga tergabung dalam kelompok yang sama. Ketika Song Ah melihat ke bawah kursi, ia tiba-tiba menyadari keberadaan roh bayi yang terus mengikuti Do Yeon. Ia pun teringat perkataan ibunya bahwa roh bayi adalah jenis roh yang sangat sulit untuk diusir. Bahkan meski sudah dihibur sekalipun, malam harinya, Song Ah mengikuti kelas daring privat bersama Master Bunga. Di sana, ia diajari cara membuat jimat pelindung agar roh bayi tidak berani mendekat. Hal ini karena jimat pelindung biasa yang selama ini digunakan Song Ah tidak mampu menangkal roh bayi. Master Bunga mengatakan bahwa jimat harus dibuat dengan niat yang tulus agar memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan roh bayi. Akhirnya, Song Ah berhasil membuat jimat pengabul dan menempelkannya di bawah mejanya Do Yeon untuk membantu menghibur roh bayi tersebut. Di atap sekolah, Gyeonwoo mengajak Song Ah berbicara secara pribadi. Ia mempertanyakan kenapa Song Ah terus menempel dan seolah-olah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun Song Ah membantah. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak mengikuti Gyeonwoo, melainkan karena mereka memiliki tujuan yang sama. Song Ah lalu bertanya alasan Gyeonwoo menyukai panahan dan apa yang ia rasakan saat memanah. Pertanyaan itu membuat Gyeonwoo mengingat masa kejayaannya, saat ia berhasil memenangkan perlombaan panahan. Namun, di balik kemenangan itu, ia merasa tidak nyaman karena banyak orang membicarakan dirinya sebagai sosok yang terkutuk dan menyalahkannya atas kecelakaan yang menimpa anak lain. Meski merasa bersalah, Gyeonwoo tetap mampu fokus dan menyelesaikan pertandingan dengan sempurna, bahkan saat angin bertiup sangat kencang. Keberhasilannya membuat penonton memujinya. Song Ah pun ikut memujinya dan mengatakan bahwa ia keren serta hebat. Ia mengusap kepala Gyeonwoo dengan penuh kelembutan, lalu berkata bahwa ia bangga padanya. Song Ah kemudian menambahkan bahwa ia tahu Gyeonwoo sudah harus hidup tanpa kasih sayang orang tua sejak kecil. Ia pun bertanya apakah dirinya boleh bersikap baik padanya. Gyeonwoo mengaku tidak suka dikasihani. Namun Song Ah menjelaskan bahwa ia ingin bersikap baik bukan karena kasihan, melainkan sebagai sahabat. Ucapan itu membuat Gyeonwoo mengingat kembali perjuangannya, dan perlahan ia mulai memahami niat tulus Song Ah. Rasa nyaman mulai tumbuh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, Gyeonwoo tersenyum saat menatap Song Ah, senyum hangat yang sebelumnya tak pernah ia tunjukkan. Pada saat yang sama, roh bunuh diri yang selama ini mengikutinya perlahan menghilang. Song Ah terkejut sekaligus bahagia. Ia berhasil membangkitkan semangat hidup Gyeonwoo dan menyadari bahwa usahanya menjadikan dirinya sebagai jimat hidup bagi cinta pertamanya tidak sia-sia. Dengan penuh semangat, Song Ah mengajak Gyeonwoo melakukan tos sebagai bentuk perayaan keberhasilan mereka. Namun, secara tak sengaja, ia malah menggenggam jari Gyeonwoo. Gyeonwoo pun membalas genggaman itu. Mereka saling bertatapan, dan suasana pun menjadi hening sejenak. Song Ah merasa semakin optimis untuk terus melindungi cinta pertamanya dari berbagai bahaya di masa depan. Sejak saat itu, hubungan antara Song Ah dan Gyeonwoo pun menjadi lebih dekat dari sebelumnya.